selamat datang dalam video kami. Perkenalkan, nama saya Laurencia Tambalean dan rekan saya Agatha Pananginan. Dan saat ini kami sedang berada dalam kantor Lurah, Kelurahan Wawali, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Saat ini kami berkunjung di kantor Lurah Wawali ini dalam rangka Untuk membahas peraturan yang ada di kelurahan ini. Penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis ya. Ayo ikut, come on. Halo teman-teman semua, pada saat ini saya Laurencia dan teman rekan saya Agatha Pananginan saat ini sedang berada di kantor Kelurahan Wawali, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan saat ini di samping saya telah ada Bapak Lurah, saya sebut dengan kasih Bapak Maksi Kumalik SE, benar Bapak? Ya. Ya, sebelum itu selamat pagi Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Saat ini kami dari mahasiswa, kami izin Bapak bertanya-tanya tentang pemerintahan yang ada di Kelurahan Wawali saat ini. Ya Bapak, jadi saat ini kami akan bertanya, bisakah Bapak Lurah menjelaskan sedikit atau memperkenalkan struktur organisasi yang ada di pemerintah Kelurahan Wawali ini Bapak? Nah, baik, struktur yang ada di Kelurahan Wawali, Kelurahan Wawali dipimpin oleh seorang lurah dan membawahi sekretaris kelurahan, dan di bawahnya ada kepala seksi pemerintahan, ekonomi pembangunan, dan seksi kesejahteraan sosial. Dan di bawahnya lagi ada lingkungan, terdiri dari 5 lingkungan, ada lingkungan 1, 2, dan 3, 4, dan 5. Jadi seperti itu struktur yang ada di Kelurahan Wawali. Oh, iya. Ya teman-teman, jadi di Kelurahan Wawali ini ada 5 jaga 1 sampai jaga 5. Dan sebagai kepala kelurahan ini Bapak sendiri. Dan selanjutnya Bapak, saya akan bertanya, menurut pandangan Bapak ya, apa yang menjadi pembeda dari desa dengan kelurahan sendiri? Yang membedakan kelurahan dan desa, yang pertama, kalau lurah itu ditunjuk langsung oleh bupati, sedangkan desa itu dipilih. Kemudian untuk status, kalau desa itu non PNS dan lurah itu harus PNS. Kemudian juga yang menjadi beda di situ tua, sementara untuk kelurahan itu lurah dipimpin oleh seorang lurah. Iya. Selanjutnya, Bapak kira-kira apa tupoksi dari kepala kelurahan atau tupoksi dari Bapak sendiri sebagai Bapak Lurah, sebagai lurah di kecamatan Kelurahan Wawali ini? Untuk tupoksi lurah, dasar dari peraturan Bupati nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan organisasi yang ada di kelurahan. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang ada di kelurahan, kemudian pemberdayaan masyarakat, ketiga pelayanan masyarakat, keempat memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, kelima melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat, dan terakhir pelaksanaan urusan sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah di kelurahan ini masih bersifat struktural? Dan bisakah Bapak menjelaskan peraturan yang diberlakukan di Kelurahan Wawali ini beserta dengan dasar hukum yang digunakan? Untuk saat ini kami dari kelurahan tidak mengeluarkan aturan lurah. Kami hanya mengacu dari aturan yang ada. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pemerintah daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 terkait tentang kelurahan. Kemudian ada Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Ya, selanjutnya Bapak untuk pertanyaannya, apakah di Kelurahan Wowali ini ada dana kelurahan enggak? Soalnya kalau melihat dari pemerintah desa yang ada itu mereka ada dana desa. Untuk kelurahan, dana kelurahan ada pada tahun 2019 dan tahun 2020. Dan untuk tahun 2021 itu sudah tidak ada dana kelurahan sesuai keputusan Menteri Keuangan. Untuk tahun 2021 di kelurahan itu dana yang ada di kelurahan itu hanya dana operasional dan diambil dari APBD pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara, dalam hal ini Kecamatan Bertahan, hanya berupa dana operasional. Operasional itu untuk belanja rutin, ATK dan kebersihan dan kebutuhan rutin lain kantor, seperti itu. Oh iya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, apakah di Kelurahan Wowali ini memiliki organisasi kemasyarakatan? Kalau misalnya ada Bapak, apakah organisasi kemasyarakatan ini sudah memberikan kontribusi yang baik bagi pemerintah yang ada di Kelurahan Wowali sendiri dan juga masyarakat yang ada di sekitar ini? Untuk organisasi kemasyarakatan di Kelurahan Wowali itu ada, dan yang pertama itu Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Kelurahan, kemudian ada organisasi Karang Taruna Kelurahan, Karang Taruna Manomas, kemudian ada kelompok organisasi KPA Atlas. Dan sampai saat ini tetap berkontribusi dengan pemerintah kelurahan, baik dalam pemberdayaan masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Di Kabupaten Nusa Tenggara terdapat begitu banyak destinasi wisata, di antaranya wisata pantai, kemudian ada wisata alam, dan khusus di Kelurahan Wowali terdapat destinasi wisata yang sangat berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, yaitu wisata alam Air Konde. Dan untuk wisata alam Air Konde pada saat ini sudah dikembangkan dan sedang dikembangkan oleh LPMK yang ada di Kelurahan Wowali, bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui tempat wisata itu sendiri. Kemudian nantinya akan dibuka juga sarana kuliner untuk para wisatawan yang datang dari luar daerah, seperti itu. Ya teman-teman semua, saat ini saya sedang berada di kediaman Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wowali yang saya sebut dengan kasih Bapak Adrianus Siwi. Permisi Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saat ini izinkan kami Bapak untuk bertanya-tanya sedikit tentang program-program dari LPM di Kelurahan Wowali saat ini. Bapak, apa saja peraturan yang ada di Kelurahan Wowali? Oke, jadi karena Wowali sudah bertaraf masuk di kapasitas baik kelurahan, maka mulai dari terbentuknya otonomi daerah Kabupaten Nusa Tenggara, jadi di tingkat kelurahan itu tidak ada lagi peraturan yang dikeluarkan baik oleh kelurahan maupun LPM. Jadi segala peraturan-peraturan yang ada di sini itu bentuknya cuma kesepakatan, karena semuanya itu berdasarkan dari peraturan daerah. Jadi dia semacam ada perbuk, peraturan bupati dan seterusnya. Jadi karena kelurahan itu kan sudah masuk di SKPD, sehingga tidak ada lagi peraturan-peraturan yang memang di tahun era 2003 sampai 2007 dia itu 2010 dia itu ada peraturan
kesepakatan kelurahan, peraturan kelurahan yang mencakup mengenai tradisi-tradisi pelaksanaan pesta-pesta di kampung ini. Tadi ada batasan-batasan yang orang sepakati dan dimuat dalam bentuk peraturan kelurahan, gitu. Jadi contohnya orang sepakat di bulan Desember itu dan Januari itu tidak ada kegiatan pesta-pesta suka-suka, baik pesta kawin dan seterusnya, karena menyangkut keterlibatan masyarakat dalam hal ini. Jadi istilah itu mencakup pada pemborosan dan pemborosan ekonomi, juga pemborosan aktivitas masyarakat. Jadi setelah terbentuknya otonomi daerah untuk Kabupaten Mas Tenggara, jadi peraturan itu sudah ditiadakan karena kan kelurahan sudah tidak ada lagi macam contoh desa, ada dana desa sehingga ada perdes, gitu. Tapi kelurahan tidak ada, sehingga semua ketentuan peraturan yang ada itu cuma dari daerah yang turun ke tingkat kelurahan, cuma sebatas itu. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua, Bapak. Bagaimana proses penyusunan peraturan-peraturan ini yang ada di kelurahan? Jadi seperti disampaikan tadi bahwa orang tidak ada peraturan, cuma kesepakatan. Jadi itu kesepakatan itu telah membuat dalam bentuk musyawarah. Jadi ada istilahnya musyawarah kelurahan, ada istilahnya musyawarah LPM. Jadi dia mungkin seringkali dibuat itu di antara bulan Februari sampai bulan Maret. Jadi di situ orang mengadakan musyawarah untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan yang ada di kelurahan. Nah, itu akan dituangkan di musyawarah kelurahan. Kemudian dipilah-pilah program itu dari lingkungan, diberjenjang nanti ada musyawarah kecamatan, seterusnya bisa kabupaten. Jadi di sini Bapak, kalau ketika kelurahan akan membuat peraturan-peraturan yang ada, LPM itu dilibatkan ya? Otomatis. Oh, iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kerjasama yang dijalin oleh pemerintah dengan LPM dalam membuat peraturan-peraturan di Kelurahan Wawali? Jadi kalau LPM itu di tingkat kelurahan, dia semacam cuma membuat konsep program yang nantinya program itu dijalankan oleh lingkungan-lingkungan sini ada lingkungan. Itu berarti bahwa pemerintah dan LPM itu adalah semacam mitra kerja, nanti ada kerjasama. Ya, pemerintah kelurahan dan juga LPM. Ya, Bapak izin tanya, apakah kesepakatan-kesepakatan yang telah Bapak bicarakan tadi itu dirumuskan dalam peraturan di kelurahan atau hanya sebatas kesepakatan terus disampaikan kepada lurah saja? Jadi bentuknya kelurahan dan LPM itu berbuat musyawarah kan, mencari solusi apa yang orang perlu buat di dalam kelurahan ini, tentunya pembangunan dan batasan-batasan yang masyarakat boleh backing itu di tingkat kelurahan. Cuma sebatas itu. Jadi itu bukan muncul satu peraturan, tapi cuma kesepakatan. Oh iya. Kesepakatan. Kalau dia semua bentuk peraturannya itu kembali lagi tadi terbilang di tingkat kelurahan, lingkungan itu ada. Jadi semua lingkungan yang ada di Kelurahan Wawali ini, semua itu ada ADART. Oh iya. Jadi ADART itu mengikat keanggotaan yang ada di lingkungan. Jadi di tingkat kelurahan itu LPM dan kelurahan itu cuma membuat suatu kesepakatan apa yang harus orang buat, apa yang orang harus backing di kelurahan ini menyangkut pembangunan, peningkatan ekonomi dan seterusnya. Jadi nanti dari usulan-usulan di tiap-tiap lingkungan itu orang pilih-pilih kan mana yang bentuknya swadaya, mana yang orang usulkan ke SKPD, ke dinas-dinas terkait, mana yang orang akan usulkan ke APBN pusat.
Itu sebentar dia kembali dalam bentuk proyek ke tingkat kelurahan. Oh, hanya sebatas proyek, bukan Ya, bukan sebatas peraturan. itu, Oh, bukan iya. peraturan. Jadi kesepakatan-kesepakatan itu masuk dalam ADRT di setiap lingkungan Iya, yang iya. ada. Oh iya, oke. Nah, Bapak, apakah di kelurahan sini ada peraturan yang dibuat untuk mengenai pengelolaan sampah? Misalnya itu di Kelurahan Wawali. Nah, guys. Tidak ada. Tidak ada. Tapi ada sebuah peraturan yang menyangkut itu dari daerah. Daerah ya. Peraturan daerah yang buat pengelolaan sampah. Nah, apakah LPM ini dilibatkan nggak dalam pengelolaan peraturan tersebut? Kalau sebatas kita tahu pembuat aturan itu dari dinas lingkungan hidup. Oke. Otomatis orang yang dilibatkan di situ. Orang tinggal menunggu aturan dari dinas. Oh, mesti begini sampah mesti begini. Itu kan dikenal dengan ya jam membuang sampah jam sekian. Oh iya. Oh, yang mengatur dari dinas lingkungan hidup, terus perangkat kelurahan di Wawali ini tinggal Cuma menjalankan sebatas, saja. mengingatkan Ah, tadi tujuan oh iya. itu sebatas itu. Oke. Ya teman-teman, demikianlah tanya jawab kita mengenai LPM yang ada di Kelurahan Wawali. Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Ketua LPM Kelurahan Wawali, yaitu Bapak Adrianus Ribi, yang telah menyempatkan waktu untuk kami mahasiswa bertanya-tanya sedikit. Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya, dan kami mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak. Ya, demikianlah wawancara kita pada pagi hari ini, dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh pihak yang telah terlibat dalam kegiatan dan wawancara dalam pemenuhan tugas mata kuliah saat ini. Dan saya di video ini pamit undur diri, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Pakatuan Wapakalawi. Di Kelurahan Wawali ini ada peraturan mengenai pengelolaan sampah. Nah, jika ada Bapak, bisakah Bapak menjelaskan peraturan tersebut? Peraturan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Nusa Tenggara itu adalah Perda nomor 11 tahun 2009 tentang pengelolaan persampahan dan retribusi pelayanan kebersihan. Terkait dengan peraturan daerah ini, di mana objek retribusi sampah yang dikenakan adalah masyarakat. Kemudian ada pelaku usaha. Untuk masyarakat itu sampah limbah rumah tangga, kemudian untuk pelaku usaha berupa toko, pabrik, ataupun jenis usaha lainnya, di mana dalam penetapan untuk sampah rumah tangga itu yang pasti lebih kecil, dan untuk pelaku usaha itu penetapannya lebih besar dari sampah yang dihasilkan melalui rumah tangga. Sehubungan dengan Perda nomor 11 tahun 2009, di mana setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengangkut sampah, sementara kewajiban itu wajib untuk membayar retribusi terkait dalam pengelolaan sampah tersebut. Nah, Bapak, apakah ada jadwal-jadwal pengangkutan sampah enggak di kelurahan ini? Untuk jadwal itu setiap pagi itu dari dinas terkait mengangkut sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dengan menggunakan mobil operasional dari dinas berupa truk sampah, dan itu setiap pagi dimulai pukul 5 subuh sampai pukul 9. Itu jadwal untuk pengangkutan sampah. Nah, itu teman-teman adalah pembahasan kita saat ini, dan saya selaku moderator saat ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Lurah, Bapak Maksiko Malik SE, yang sudah meluangkan waktu bagi kami untuk bertanya-tanya sedikit mengenal lebih jauh tentang Kelurahan Wawali ini. Sekian dari video ini, kami semua pamit undur diri. Pakatuan Wapakalawiran. Terima kasih.